Selamat pagi adik-adik semua. Ya, selamat pagi. Selamat pagi juga Kak Ya, Magda. Kak Matius, selamat pagi. Selamat juga teman-teman. Ya, udah minggu ketiga loh Kak. Minggu Kita ketiga masuk di bulan Agustus. Ya. Kita pakai merah putih. Sebentar Dua hari lagi mau kemerdekaan Iya, Indonesia. kemerdekaan. Ya. Kita semua juga dimerdekakan loh sama Tuhan Kak Betul, Matius. iya. Kita mau lebih dalam lagi kenal Tuhan, kita mau dekat sama Tuhan karena itu yang menjadikan kekuatan buat kita Kak Matius. Iya, so pasti Kak Magda. Ya. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Jadi Ya. adik-adik harus semangat untuk memuji Tuhan. Iya. Kita mau sama menaikkan pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, kita semua bangkit berdiri. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami bersama-sama kembali datang untuk bersama beribadah. Kami bersyukur kasih setia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memelihara dan memimpin kehidupan kami sehingga sampai saat hari ini. Dan saat ini Tuhan kami bersama mau beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan karena kami tahu bahwa berkat Tuhan, banyak hal mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, pagi hari ini kami akan menaikkan pujian kami. Dan kami menyerahkan Tuhan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama berdoa serta mengucap syukur. Amin. Ya, silakan duduk. Kak, Ya, kasih Tuhan tuh luar biasa buat kita Kak. iya betul Tuhan sekali Yesus Kak baik, Magda. kita sehat, ini semua Iya. kemurahan Tuhan. Kalaupun saat ini ada di rumah ada yang sakit, tetap
tahu bahwa Tuhan Yesus terbaik. Tuhan kasih Iya. kekuatan dan Kalau kesembuhan ada juga. di antara adik-adik ada yang lagi isolasi mandiri mungkin, Ya. jangan takut. Karena Iya. Tuhan menemani adik-adik. Iya. Kita selalu support juga dalam doa. Iya. Sehingga masa pandemi ini segera berlalu dan adik-adik kembali bisa berkumpul di sekolah minggu. Kita bisa bertatap muka kembali. Amin. Itu kerinduan kita semua untuk Ya. bersekutu bersama. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Iya, betul. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, Hosana buat Hosana. Tuhan. Dalam keadaan apapun kita tetap memuji Tuhan. Betul, Tuhan Yesus Kak. sungguh luar Iya. biasa dalam kehidupan kita. Hanya satu pribadi yang sungguh mengasihi kita, Kak Matius. Karena firman Tuhan juga kita akan dengar. Siapa yang nyampein firman Tuhan kali ini ya? Ada kakak Uji, Oh ya, Kak Uci. ada kakak kapten kita, Kapten Ya, Beraja. Kapten Beraja ya. Iya. Yang kali ini mau menyampaikan firman Tuhan, semua kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Kak Uci. Nanti di situ pasti biasanya ada kuis. Iya. Nah. Iya. Dan lagu ini juga kecintaan Kak Uci loh. Oke, Ya. iya. Satu di hati. Waduh. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Semua Amin. diberkati. Ya. Hanyalah hanya kepadamu ku berikan syukur dan mazmurku, sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Kasih setiamu setiap hari selalu baru. Hanyalah hanya kepadamu ku takkan berhenti berharap, sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Jadi setiamu tinggal tetap. Ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Ku tinggikan, ku kagumi pekerjaanmu dahsyat dan ajaib. Ku
kasih setiamu setiap hari selalu baru. Hanyalah, hanya kepadamu ku takkan berhenti berharap. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau, janji setiamu tinggal tetap. Kita semua bangkit berdiri. Ku menyembahmu dengan segenap hatiku. Ku tinggikan, ku kagumi pekerjaanmu dahsyat dan ajaib. Ku menyembahmu dengan segenap hatiku, Tuhan. Hanya Engkau satu untuk selamanya, oh Yesusku. Hanya Engkau satu. Hanya Engkau satu untuk selamanya, oh Yesusku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu karena Engkau boleh memimpin kami boleh menaikkan pujian-pujian kami Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, sertai kami Tuhan, supaya kami mau mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Uci Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu ini Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Dan kami mau serahkan firman-Mu ini, pembacaan firman-Mu hanya di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita mau mendengarkan firman hari ini. Seperti kita ketahui, sepanjang bulan ini kita membahas mengenai Yosua. Dan kali ini kisah yang sudah nggak asing lagi, pasti adik-adik udah tahu dan sangat paham kisahnya, yaitu pada saat Yosua memimpin umat Tuhan untuk merubuhkan tembok Yeriko. Kita baca dulu di Yosua 6 ayat 1. Yosua 6 ayat 1. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu, karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi Yeriko ini mesti dikalahkan, tapi dia dikelilingi oleh tembok yang sangat besar dan sangat kuat. Temboknya itu lebarnya kurang lebih 6 meter. Jadi bisa 2 kereta kuda lewat di situ, 6 meter. Dan tingginya itu mencapai 10 sampai 14 meter. Ini sangat-sangat tebal dan sangat-sangat tembok yang sangat kokoh dan mengelilingi kota Yeriko. Mungkin kalau adik-adik bilang, gampang Kak kalau cuma 6 meter, tinggi 10 meter, dikasih bom nuklir sekali, kelar. Beres, apa susahnya merobohkan tembok yang segitu tebalnya. Nah, pada saat itu bagi bangsa Israel, alat perangnya gak secanggih sekarang. Dan jangan adik-adik bilang, ya berarti itu cerita Yeriko itu buat kemenangan zaman dulu. Zaman sekarang kan udah gak bicara soal tembok dikalahkan sama kereta berkuda, senjatanya yang jadul gitu. Sekarang kan udah canggih. Cuma permasalahan setiap manusia itu sejak dulu sampai sekarang tetap berlaku. Dan mungkin tembok Yeriko buat kita saat ini bentuknya berbeda. Contoh tembok Yeriko saat ini yang dihadapi oleh semua orang, yaitu sebuah persoalan yang jauh di atas kekuatan kita. Kita gak sanggup melawannya dan bahkan mustahil. Contohnya seperti Daud melawan dengan Goliat. Nah, tembok Yeriko ini saat ini buat kita semua, yaitu mengalami pandemi yang tidak kelar-kelar. Dan adik-adik mungkin tanya lagi, ya itu kan buat semua. Lalu bedanya apa sama kita anak Tuhan? Dan akhirnya tembok ini yang merupakan pandemi bagi semua orang menjadi tembok bagi masing-masing orang dengan masing-masing versi. Karena pandemi ini banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan.
Itu tembok juga buat mereka, tembok yang kuat, yang menghalangi untuk mencapai keberhasilan. Karena pandemi ini banyak orang yang harus kehilangan kesehatannya. Gak terkecuali kita pelayan Tuhan. Kalau adik-adik tanya, Kak emang ada guru sekolah minggunya yang harus kena COVID misalnya, harus mengalami gangguan kesehatan? Oh banyak. Contohnya Kak Uci sendiri di Beraca yang kita punya backing vokal 16 orang, hampir separuh dari kita mengalami kena COVID kemarin. Sisanya lagi harus isolasi mandiri karena keluarganya kena COVID. Nah terus apa bedanya? Ya terus kenapa orang lain ngalamin, kita ngalamin. Nah hari ini kita belajar, bagi kita anak Tuhan, walaupun kita mengalami tembok yang tebal, Tuhan memberikan cara untuk mengalahkan tembok itu. Nah kita baca ya di Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah ini bedanya. Buat anak Tuhan ada petunjuk bagaimana kita mengalahkan tembok yang tebal yang menghalangi keberhasilan kita. Nah adik-adik mungkin ini sebenarnya kalau tembok ini kalau Tuhan mau ya, Yosua tinggal angkat apa gitu roboh bisa juga. Atau Tuhan bersuara sekali aja roboh bisa juga. Tapi ini petunjuknya harus dikelilingi. Adik-adik udah hafal deh ceritanya. Ini seperti yang Karici firmankan minggu lalu, kita gak boleh ngatur bagaimana cara Tuhan menolong kita. Nah Tuhan kasih petunjuk begini, kita harus taat. Ini cerita Yeriko ini adik-adik sudah hafal, sudah paham. Tapi kemenangannya adik-adik sudah alami apa belum? Nah kalau belum, berarti mungkin adik-adik belum taat. Ini kuncinya harus taat. Kadang-kadang ya aneh-aneh aja ya, tembok tebal gitu dikelilingin, ya mana bisa roboh juga. Diapain kayak dipakai palu kayak dipakein apa kayak rame-rame dikelilingin mana bisa roboh. Nah kadang-kadang kita selalu komplain sama Tuhan, kok caranya gini? Nah selama Kak Uci dulu lihat papanya Kak Uci jadi hamba Tuhan selama 40 tahun, dia sering ngomong gini, itu jemaat ya kalau konseling tuh aneh. Jadi datang ke pendeta mau nanya kan petunjuk Tuhan kan, terus kadang-kadang kasih petunjuk begini, tuh jemaat kadang-kadang jawabnya gini, lo gini loh Pak Pendeta, enakan tuh begini, begini, begini. Jadi kadang-kadang pendetanya bilang, lah kalau kamu udah tahu ngapain konseling? Ada yang nanya, terus ya kalau itu sih saya udah tahu Pak, susah Pak, nggak bisa begitu caranya. Itu sampai generasi sekarang, sampai pada saat kakak saya jadi pendeta, sama begitu. Jadi kadang-kadang kita nanya sama Tuhan, Tuhan kasih solusinya, kita bantah. Kenapa mesti begitu caranya? Nah itu makanya kita nggak pernah berhasil. Nah kadang-kadang pernah tuh ada banyak kesaksian ya, papa saya bilang, jadi ada orang datang, Pak saya sakit, ada benjolan di bagian tubuh saya yang menurut dokter berbahaya. Jawabannya papa saya bilang gini, kamu layani Tuhan. Kalau anak Tuhan itu nggak taat seperti Yosua ini, dia bilang, loh sakit kok suruh melayani Tuhan, diapain gitu, didoain, terus disuruh apa gitu yang masa melayani Tuhan bisa sembuh. Dan dia melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu. Dan kesaksiannya dia sembuh setelah dia melayani Tuhan dengan setia. Ada anak yang mengalami problema begini. Papa saya bilang, baptis, lu belum baptis, lu baptis. Pasti kalau gak taat, lu orang masalahnya usaha rugi kok suruh baptis. Tapi pada saat dia taat, dia menerima apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah hari ini kita belajar, berkat Tuhan tuh ada kok buat kita. Tantangannya mungkin sama bagi setiap orang, tapi bagi kita ada jalan keluar. Masalahnya kita mau taat apa enggak? Nah ini instruksinya suruh kelilingin 6 hari sekali.
Hari ke-7, 7 kali sampai ada trompet, bunyi trompet panjang. Nah kamu teriaknya nyaring. Maka tembok itu akan rubuh. Nah akhirnya adik-adik sudah sangat tahu bahwa mereka menurut perintah yang diberikan Tuhan kepada Yosua. Dan akhirnya tembok itu runtuh. Tapi ada yang kedua nih, selain taat. Ini yang susah nih ya, kita baca di Yosua 6 ayat 10. Ini instruksi yang rada susah. Tetapi Yosua 6 ayat 10 ya. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian janganlah bersorak dan jangan perdengarkan suaramu sepatah kata pun, jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Selain harus taat, bangsa Israel ini selama mengelilingi tembok itu 6 hari, gak boleh ngomong sepatah kata pun. Kita udah tahu ya, bangsa Israel ini hobinya ngomel. Jadi sebelum sampai di sini dia ngomel. Kalau nggak ada air ngomel, airnya pahit ngomel. Terus makan mana melulu bosan ngomel, nggak ada daging. Jadi bangsa Israel ini punya kebiasaan ngomel melulu. Nah ini selama 6 hari mau ngeruntuhin tembok, yang menurut kita lihat caranya juga aneh. Terus nggak boleh ngomong sepatah kata pun. Kalau aku udah bilang bersorak, baru bersorak dengan nyaring. Ini susah, nggak boleh ngomel nih susah. Apalagi nggak boleh ngomong, nggak boleh ngomel. Ini bagi mama-mama, bagi ibu-ibu nih susah banget nih. Nggak boleh ngomel, nggak boleh ngomong sampai Tuhan bilang ngomong. Kalau bicara soal ngomel, gerundel, komplain, adik-adik tuh mesti bayangin Tuhan dengan adik-adik ngomel tuh seperti adik-adik gini ya. Adik-adik lagi selesai mandi, terus mau rebahan, lagi anak-anak, waduh udah siapin kopi di jangkir, udah siap mau duduk mau nonton acara favorit, mungkin drakor kali gitu ya. Duduk, udah rebahan di ranjang, pakai selimut, siapin kopi, snack, nyalain, terus ada suara, nyamuk, nyebelin banget. Itu sama dengan pada saat Tuhan dengar adik-adik komplain, udah dikasih berkat, dikasih pertolongan, dikasih perlindungan, ngomel terus. Itu sama dengan kita dengar suara nyamuk. Sampai kadang-kadang Kak Uci tuh nanya, apa sih gunanya nyamuk di dunia ini? Kayaknya nyebelin banget ya, apalagi zaman sekarang tuh banyak banget nyamuk. Ada tambahan sedikit mengenai fakta nyamuk. Nyamuk itu paling senang warna biru. Jadi makanya lampu nyamuk itu warna biru. Dia paling sebel warna kuning sama warna hijau. Terus kalau kita lagi makan pisang, nyamuk itu lebih senang gigit pisangnya daripada gigit kita. Kalau kita duduk sebelah sama babi, nyamuknya lebih senang gigit babi daripada gigit kita. Terus nyamuk itu lebih senang gigit orang yang kulitnya lebih putih dibanding dengan orang yang kulitnya lebih gelap. Kalau ada kita sama anak kecil, nyamuknya lebih senang gigit anak-anak. Mungkin darahnya orang dewasa sudah kolesterol, males ya minumnya darahnya. Jadi adik-adik kalau mau piknik gak diganggu nyamuk, mungkin adik-adik mesti bawa babi sambil makan pisang pakai baju kuning. Ya itu cuma fakta tambahan. Jadi kita bayangin bahwa kita ngomel tuh kita sangat mendukakan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan perlindungan, Tuhan sudah memberikan penyertaan, Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa. Kerjaan kita ngomel gak ada habisnya. Nah kita akan belajar selanjutnya kalau adik-adik udah tahu mereka sudah menang melawan tembok Yeriko. Kita baca ya Yosua 6 ayat 20 sebagai ayat terakhir nih. Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Kalau kemenangan Yeriko ini diraih oleh Yosua dalam tuntunan Tuhan, maka tidak mustahil tembok yang kita hadapi saat ini akan diruntuhkan oleh kuasa Tuhan. Tapi bagian adik-adik adalah satu, percaya akan janji Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah lalai. Yang kedua, berhenti ngomel. Kalau adik-adik saat ini masih menghadapi tantangan, mungkin adik-adik belum taat atau adik-adik belum stop ngomel. Mari kita taat, sehingga berkat yang dialami oleh bangsa Israel bersama Yosua ini menjadi milik kita juga. Dan nanti kalau kita baca di akhir pasal Yosua 6 ini ayat 22 dan 23, bagaimana Yosua menepati janjinya pada saat Rahab menyembunyikan 2 orang pengintai. Pada saat mengintai kota Yeriko, Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan. Sebagai akhirnya Tuhan juga berpesan kepada kita, kalau kita belum menerima pertolongan Tuhan, ayo taat. Ayo berhenti ngomel.
kalau adik-adik sudah menerima pertolongan Tuhan, ayo jadi saksi Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang belum menerima Tuhan menjadi pengikut Tuhan seperti yang kita alami saat ini. Walaupun saat ini pandemi belum usai, tapi kita tidak boleh berhenti berharap, tidak boleh berhenti berdoa. Terutama saat ini juga kita akan mendekati ulang tahun negara kita tercinta Indonesia. Baiklah kita juga berdoa untuk Indonesia supaya kita dipulihkan, supaya kerinduan kita untuk berkumpul kembali dalam suasana seperti dulu menjadi kenyataan. Tembok yang tebal itu yang tidak mungkin diruntuhkan oleh kekuatan manusia, oleh kuasa Tuhan. Karena kita taat, karena kita tidak ngomel, maka kita akan meraih berkat Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita, supaya dalam segala situasi kita terus berkata, Tuhan itu baik dan Tuhan terus baik. Kita akhiri firman hari ini dengan doa. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Dan biarlah kami mampu melakukan bagian kami, yaitu percaya kepada setiap firman Tuhan, yakin akan setiap janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon ampun kalau sampai saat ini kami sering mengeluh, kami sering menggerutu, kami sering mengomel, tidak mensyukuri setiap berkat yang kami nikmati. Dan biarlah melalui firman hari ini kami ditegur, supaya kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini secara khusus kami berdoa untuk negara kami Indonesia yang akan berulang tahun, dan Tuhan juga yang memberikan kesejahteraan bagi bangsa kami, memulihkan bangsa kami, sehingga kami boleh beribadah seperti sedia kala. Dan terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu, kalau kami boleh sehat sampai saat ini, atas segala penyertaan-Mu. Dan kami bersyukur berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi. Ya adik-adik, jangan lupa ayat emas kita untuk minggu ini, ayat yang harus kita hafalkan dan juga harus kita amalkan, bukan hafal doang, yaitu di Amsal 13 ayat 13, Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Dihafalkan dan jangan lupa dipraktekkan. Sampai ketemu. Halo adik-adik, halo Kak Agus. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya. semua. Ya, Oke. sekarang kita mau aktivitas nih Kak Agus. Ya, tetap semangat ya Kak ya. Tetap semangat. Minggu ya. ketiga tanggal 15 Agustus ya. Oke. Tadi firmannya kan mengenai Yosua. Joshua ya. Oke. Akan apa? Dia menurut perintah Tuhan sehingga dia memenangi ini ya. Tembok Yeriko sampai runtuh Tembok ya. Yeriko sampai Begitu runtuh. ya? Nah, wah, gitu. kan dalam peristiwa itu bangsa Israel harus berapa hari Kak? 7 ya. 7 hari 7 ya. hari, betul, 7 hari. Kak ya. Maka dari itu kita sudah menyiapkan 1 hari 1 pertanyaan. 1 hari 1 pertanyaan. Jadi 7 pertanyaan Ada aja Kak ya. 7 pertanyaan 7 aja. kali pertanyaan ya. Cuma jawabnya bukan satu soal satu pertanyaan, jadi seminggu kemudian baru dikumpulin Oh Kak. iya, sekaligus ya. harusnya Sekaligus ya. tetap ya adik-adik, siapa yang paling cepat benar Betul. semua akan jadi pemenangnya. Ya. Semua pertanyaannya tentang Joshua ya Kak ya. Iya, Semua tentang Joshua. Ada di mana Kak pertanyaannya? Kita bacain atau gimana? Langsung aja lah Kak. Langsung aja adik-adik. Ya. Di mana itu Kak? Di description box-nya ada link ke Google Form-nya. Iya ya. Langsung klik situ, tulis nama, nomor absen dan lain sebagainya, lalu segera jawab, segera submit. Berapa Akan pemenang ada ya Kak? 5 pemenang ya Kak ya? 5 pemenang seperti biasa 5 ya. pemenang seperti Tercepat biasa. dan yang benar ya. Tercepat dan Seperti- benar. Oke. Oke, gitu aja adik-adik. Oke. Ya, selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas.